Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Bab 937 Kertas Giok Jiwa. Yao Qingyu mengaktifkan tanda pendengaran suci miliknya, menatap langsung ke mata Sang Maha Agung yang bebas khawatir, dan berkata, "Apa mantra untuk perangkat penyimpanan spasial?" Dia bisa membaca pikiran orang lain. Jika orang itu bahkan hanya memikirkan mantra apa yang diucapkan, dia bisa langsung mengetahuinya. Bai Xuangning pernah terinfeksi dengan cara yang sama sebelumnya. Namun, Sang Maha Pencipta Kebebasan telah hidup selama ratusan tahun dan temperamennya berbeda dari Bai Xuangning. Dia tertawa dingin, lalu menutup matanya, mengosongkan pikirannya dan kehilangan kesadaran. Yao Qingyu tidak mendengar apapun. "Hehe, kau punya beberapa keahlian," kata Yao Qingyu sambil geli. Sang penguasa kebebasan tertinggi membuka matanya dan mencibir, "Jika kau ingin membunuh, bunuhlah dengan cepat. Jangan harap bisa mendapatkan perangkat penyimpanan ruangku." Yao Qingyu mengusap dagunya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan mencoba cara lain." Dia menunjuk ke dahinya, dan gumpalan asap putih melayang keluar, mendarat dan mengembun menjadi seorang wanita cantik dan anggun yang mengenakan pakaian istana. "Xuangning?" Pupil mata Sang Maha Pencipta menyempit, tak percaya, bukankah dia sudah mati? Dia tentu saja sudah mendengar kabar itu dari konstelasi surgawi. Namun pesan yang diterimanya adalah bahwa Bai Xuangning telah sepenuhnya dihancurkan oleh Yao Qingyu. Tidak heran jika utusan itu menimbulkan masalah. Saat itu, Yao Qingyu menggunakan teknik yang menakjubkan untuk langsung menyerap jiwa Bai Xuangning ke dalam tubuhnya, membuat semua orang berpikir bahwa dia telah sepenuhnya hancur. Bai Xuang menatap reruntuhan istana yang bagian atasnya telah hilang, dan setelah terdiam sejenak, dia mengenalinya. Istana bawah tanah kakak Xia Yao. Kemudian, dia melihat tuan tertinggi Xia Yao tergeletak di tanah seperti boneka kain dan berseru kaget, "Saudara Xia Yao?" Sang Maha Pencipta Ketenangan bertanya, "Ning Mei?" Keduanya saling pandang, mata Bai Xuangning berbinar, "Saudara Xia Yao, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini?" Pada saat itu, suara Yao Qingyu yang lesu terdengar dari belakang Bai Xuangning. "Hei, Tuan Agung Xia Yao, betapa beruntungnya Anda di kehidupan lampau bisa bersama dua wanita yang begitu setia. Seseorang yang sangat mencintaimu akan membantumu menjadi penguasa tertinggi di generasimu. Dia dikhianati olehmu, sangat terluka, namun dia masih menyimpan perasaan untukmu. Sayang sekali kamu tidak menghargai satu pun dari mereka." Bai Xuangning tahu bahwa Xia Yao Zizun tidak setia padanya dan tidak peduli dengan hidup atau matinya. Dia sangat membencinya sebelumnya, tetapi ketika dia benar-benar melihatnya, dia tidak tahan melihatnya. Wanita ini tidak berguna, tetapi dia pasti memiliki perasaan tulus terhadap Sang Maha Pencipta waktu luang. Bai Xuangning menyadari apa yang sedang terjadi. "Mengapa aku masih memanggilnya kakak Xia Yao?" Bai Xuangning mundur, matanya dipenuhi kebencian, dan berkata, "Kau berhati kejam, Tuan Agung Xia Yao. Aku ditangkap oleh Yao Qingyu, dan kau tidak pernah datang untuk menyelamatkanku." Sang makhluk tertinggi yang riang gembira itu berargumen, "Ning Mei, izinkan aku menjelaskan. Aku takut pada wanita tua itu, makhluk tertinggi berkain kupu-kupu, dan tidak berani bersuara. Secara diam-diam, aku telah mengirim orang untuk menyelamatkanmu." "Benarkah begitu?" Secercah cahaya muncul di mata Bai Xuangning, dan rasa dendamnya berkurang drastis. "CK." Yao Qingyu tak tahan lagi. "Bai Xuangning, kemarilah, lihat apakah ranjang ini terlihat familiar." Di bawah bimbingannya, Bai Xuangning melihat ranjang besar di dalam gua. Meskipun gua itu telah hancur, jejak aktivitas baru-baru ini masih dapat terlihat di atasnya. Masih ada beberapa properti yang familiar berserakan di tanah. Saat terjebak, dia malah berhubungan seks dengan wanita lain. Mereka bahkan tanpa malu-malu berbohong padanya, dengan mengatakan bahwa mereka sedang mengorganisir orang-orang untuk menyelamatkannya secara diam-diam. "Kau makhluk agung yang sembrono. Dasar bajingan." Bai Xuangning meraung marah. "Hehe." Sang Maha Kuasa berpakaian kupu-kupu, yang berdiri di samping, tertawa, "Jika itu sesuatu yang baik, apakah aku akan menyerahkannya padamu? Kau memperlakukan daging busuk yang bahkan anjing pun tidak mau memakannya sebagai harta karun." Bai Xuangning menggigit bibir merahnya erat-erat, wajahnya penuh penyesalan. "Yang kuberikan hanyalah diperlakukan seperti mainan oleh Sang Maha Pencipta Kebebasan." Yao Qingyu mengeluarkan sebuah alat penyimpanan ruang dan berkata, "Ini adalah alat penyimpanan ruang milik Sang Maha Pencipta Kebebasan. Katakan padaku mantra untuk mengaktifkannya."
Bajingan ini sekarang menjadi milikmu dan Butterfly Supreme yang harus kau hadapi. Setelah mendengar ini, ekspresi Sang Maha Pencipta Kebebasan berubah drastis, dan beliau berkata, Ning Mei, jangan biarkan dia berhasil. Dialah yang menghancurkan hidupku. Dan kau, apakah kau akan membantu orang luar menghancurkan hidupku juga? Bai Xuangning menjawab dengan marah, diam. Jangan panggil aku Ning Mei, kau tidak pantas. Dia berbalik dan berkata, mantranya adalah untuk menjalani hidup tanpa beban. Yao Qingyu mengangkat bahu, bagaimana mungkin seseorang yang tidak menghargai keberuntungannya bisa berbicara tentang hidup tanpa beban? Kehidupan tanpa beban. Hanya dengan satu kata, perangkat penyimpanan spasial di tangannya pun aktif. Dia dengan cepat memindainya dan memang melihat selembar kertas giok jiwa. Sambil berpikir, dia mengambilnya, dan ada beberapa karakter besar di atasnya. Sebuah anugerah dari surga. Ini adalah kertas giok jiwa keempat. Setelah berhasil dikultivasi, ia dapat memurnikan jiwa-jiwa yang ditangkap menjadi kekuatan jiwa murni untuk meningkatkan jiwa seseorang. Barang sudah diterima. Yao Qingyu menghela napas lega. Ini memang tidak mudah. Dia melambaikannya ke arah Sang Maha Pencipta Kebebasan. Saya telah menerima barang ini. Terima kasih telah menyimpannya dengan aman untuk saya begitu lama. Sang penguasa kesenangan tertinggi menggertakkan giginya hingga hancur berkeping-keping. Dia tidur dengan istrinya, mencuri seluruh tabungan hidupnya, dan bahkan selingkuhannya pun memihak kepadanya. Dasar bajingan. Kau akan menerima akibat dari perbuatanmu. Yao Qingyu tersenyum dan berkata, maksudmu dirimu sendiri, kan? Dia menyimpan kertas giok jiwa dan perangkat penyimpanan ruang, serta wilayah mandiri, dan semua orang mendapatkan kembali kebebasan bergerak mereka. Suara mendesing. Sang Maha Pencipta Kebebasan, yang tadi meraung, berbalik dan berlari, menunjukkan tekad yang luar biasa kuat untuk bertahan hidup. Namun, aura pedang hitam yang mengandung aura gelap mengikuti dari dekat dan menebas ke bawah. Ternyata Yao Qingyu telah menggunakan artefak yang hampir sakral. Dengan bunyi gedebuk pelan, kaki makhluk tertinggi yang riang itu terputus. Ingin pergi? Tidak semudah itu. Yao Qingyu menyarungkan pedang hitamnya, menoleh ke arah Butterfly Supreme dan Bai Xuangning, lalu berkata, di sini, pria yang kalian berdua miliki adalah tanggung jawab kalian untuk menanganinya. Mata sang kupu-kupu agung berkilat dengan cahaya yang mengerikan. Apakah kau akan tetap memeliharanya hingga tahun baru? Dia mengangkat tangannya dan menyerang dari kejauhan, dan Sang Maha Penguasa Kebebasan menjerit saat tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Sesosok jiwa kecil yang halus terbang keluar, menjerit saat lenyap menjadi ketiadaan. Dengan lambaian tangannya, jubah kupu-kupu agung memenjarakannya dari kehampaan. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia bersiap untuk memadamkannya. Serahkan jiwanya padaku. Mata Bai Xuangning berkilat penuh kebencian. Hancurkan tubuhnya, serahkan jiwanya padaku. Aku akan membuatnya menyesal dan berharap dia mati. Setelah berpikir sejenak, sang kupu-kupu agung mengeluarkan botol giok berisi api hitam yang dirancang khusus untuk menyiksa jiwa. Di tengah pergumulan dan raungan Sang Maha Pencipta, dia didorong masuk ke dalamnya. Ah! Bahkan menembus botol giok itu, jeritan melengking dari makhluk tertinggi yang riang gembira masih bisa terdengar. Bai Xuangning meraih botol giok itu, dengan ekspresi puas bercampur dendam di wajahnya. Lalu dia menatap Yao Qingyu dan bertanya, apa yang kau rencanakan untukku? Dia adalah tahanan Yao Qingyu. Sebelumnya, dia telah 2 kali mencelakai Yao Muqing dan melakukan berbagai kejahatan terhadap konstelasi Tianxing. Yao Qingyu berkata, kamu bisa pergi sekarang. Bai Xuangning terkejut, tidak pernah menyangka Yao Qingyu akan membiarkannya pergi. Setelah jeda yang cukup lama, dia menatap Yao Qingyu lagi dengan ekspresi yang rumit. Yao Qingyu mampu melawan kultivator Nas Chen Sol di alam transformasi yang berada di tahap ketiga kemunduran surgawi. Semua itu demi Yao Muqing. Berapa banyak pria yang bisa melakukan itu? Sekalipun separuh dari makhluk tertinggi yang riang gembira itu sebaik dia, aku akan mati tanpa penyesalan. Dia terdiam cukup lama sebelum berkata, terima kasih. Perangkat penyimpanan ruangnya memiliki banyak hal bagus. Perhatikan baik-baik dan jangan sampai ada yang terlewat. Dia mengangkat dirinya ke udara sambil memegang botol giok, dan tepat sebelum menghilang, dia berbalik dan berkata, wanita-wanita yang iri padamu. Semoga kalian menua bersama dalam kebahagiaan. Yao Qingyu melipat tangannya dan berkata, cepat pergi. Berhentilah mengucapkan hal-hal sentimental,
atau aku akan berubah pikiran dan kau akan punya alasan untuk menangis. Bai Xuangning tersenyum tipis, ini perpisahan selamanya, Yao Qingyu. Sambil memperhatikan keduanya pergi, sang kupu-kupu agung, dengan tangan di belakang punggungnya, berkata dengan tenang. Kapan kamu menjadi begitu berhati lembut? Bab 938 Cinta dan Benci. Dia sangat ketakutan ketika menyaksikan pria itu memukuli putri yang jahat itu dengan brutal. Itu sama sekali tidak menghormati putri yang jahat itu, namun sekarang dia menunjukkan sisi lembutnya. Yao Qingyu berkata dengan tenang, mengapa tidak menunjukkan sedikit belas kasihan kepada orang yang sedang sekarat? Apakah dia sedang sekarat? Butterfly Supreme mengerutkan kening karena bingung, tetapi kemudian mengabaikannya. Sang makhluk agung yang riang gembira kini hanyalah jiwa, tak mampu menghadapi ujian waktu. Dia menatap Ratu Agung yang tak sadarkan diri di tanah dan bertanya, apa yang kau rencanakan untuknya? Menurutku kita harus sekalian membunuhnya saja. Wanita ini sangat pendendam. Dia tidak akan melupakan hal ini setelah kamu memperlakukannya seperti ini 2 kali. Yao Qingyu mengerutkan bibir, apa maksudmu, aku? Itu dilakukan oleh putra suci Qilin. Lagi pula, pasukan roh jahat akan segera menyerang. Kedudukan Xia Yao Anda telah kehilangan seorang makhluk tertinggi. Apakah Anda ingin kedudukan Xuan Nu juga kehilangan seorang makhluk tertinggi? Jika pertikaian internal terjadi sekarang, musuh akan tertawa seperti babi. Diei Supreme meliriknya dengan heran. Kau berpikiran luas, tapi wanita ini tidak akan terlalu mempedulikan hal-hal seperti itu. Jika dia benar-benar bertemu denganmu, kamu akan berada dalam masalah besar. Dan lain kali, kau mungkin tidak akan punya kesempatan untuk menundukkannya seperti ini. Yao Qingyu mengusap pelipisnya dan bertanya, apakah saudari Diei punya ide bagus? Dia akan pergi ke konstelasi gadis mistik untuk membentuk aliansi selanjutnya, dan jika dia bertemu dengannya di sana, pemandangannya akan sangat luar biasa. Butterfly Supreme mengangkat Wicked Girl Supreme, mencubit kulitnya yang lembut, dan menunjukkan wajahnya yang tanpa celah kepada Yao Qingyu. Kenapa kamu tidak langsung saja menjadikannya fait accompli di sini? Jika kamu menjadi kekasihnya, dia mungkin akan mengikutimu sepenuh hati. Yao Qingyu memutar matanya, kau bercanda. Dengan temperamennya, saya hanya meraba dadanya dan mengatakan dia memiliki payudara kecil, dan dia masih saja dikejar seperti itu. Berani membawanya pergi? Dia akan menghancurkan seluruh gugusan bintang hingga rata dengan tanah. Kita akan membicarakan itu nanti. Apakah aku, Yao Qingyu, terlihat seperti tipe orang yang akan memanfaatkan kelemahan orang lain? Diei Supreme menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak. Karena memang begitulah kenyataannya, saya adalah korban, dan saya berhak untuk berbicara. Anda? Yao Qingyu merasa jengkel sekaligus geli. Baiklah, aku tidak akan membuang-buang waktuku untukmu. Kau bisa membereskan kekacauan di konstelasi Xia Yao sendiri. Aku masih harus pergi ke konstelasi Xuan Nu. Adapun putri yang jahat itu, tolong kurung dia dengan benar. Setidaknya jangan lepaskan iblis perempuan ini sebelum aku menyelesaikan urusanku di singgasana perawan misterius. Butterfly Supreme merasakan sedikit kekecewaan. Ada nuansa melankolis, seperti berpisah dengan teman lama. Meskipun keduanya baru saling mengenal beberapa hari, Yao Qingyu meninggalkan kesan yang tak terlupakan dalam hidupnya. Saudara Yu, jika Anda mengalami kesulitan di masa mendatang, datanglah ke Xia Yao Seat untuk menemui saya. Aku akan mengurus semuanya untukmu. Yao Qingyu merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Fakta bahwa pihak lain tidak menyebutkan dalam kemampuan mereka sendiri menunjukkan bahwa mereka bersedia melakukan apapun untuk Yao Qingyu. Entah kata-katanya berasal dari lubuk hatinya atau diucapkan secara impulsif, kata-kata itu menyentuh hati Yao Qingyu. Jangan khawatir, aku tidak akan terlalu formal dengan saudari Diei. Kalau begitu, selamat tinggal. Jaga diri baik-baik, saudari Diei. Supreme berbalut kupu-kupu menatap Yao Qingyu, dengan kilatan cahaya di matanya, sebelum memalingkan kepalanya. Cepat pergi, apakah kamu ingin aku mengantarmu pulang? Yao Qingyu tidak berkata apa-apa lagi, menerobos ruang angkasa dan berteleportasi pergi. Sang Maha Penguasa berbalut kupu-kupu segera melihat sekeliling, tetapi Yao Qingyu tidak terlihat dimanapun. Dia menatap kosong untuk waktu yang lama sebelum berbisik. Jaga dirimu juga, anak bodoh. Lalu, sambil melirik putri yang jahat itu, dia mencibir, aku akan mengampuni nyawamu demi saudara Yu. Bersikaplah sopan dan jangan mencoba membuat masalah padanya.
Kota Xiayao, pinggiran. Di puncak gunung hijau, Bai Xuangning perlahan turun sambil memegang botol giok. Dia meletakkan botol giok itu, menaruh tangannya di belakang punggung, dan menatap ke kejauhan. Setelah beberapa saat, dia dengan santai melambaikan tangannya dan membuka tutup botol. Jiwa Sang Maha Pencipta kebebasan menjerit saat ia berlari keluar. Dasar jalang, berani-beraninya kau membiarkanku keluar? Apa kau pikir aku akan berterima kasih padamu? Sang Maha Pencipta kebebasan meraung. Dia lebih memilih mati daripada membiarkan seluruh tabungan hidupnya menguntungkan si binatang kecil Yao Qingyu itu. Namun Bai Xuangning mengkhianatinya. Memikirkan hal itu, dia bergegas mendekat dengan marah dan, dengan tubuh jiwanya yang kuat, meninju punggung Bai Xuangning. Engah! Namun, yang membuat Sang Maha Pencipta tercengang, Bai Xuangning tidak menghindar dan diam-diam menahan serangan itu. Dadanya tertembus oleh lubang besar. Berkas cahaya spiritual melayang keluar dari lubang itu, dan dia, yang sudah menjadi jiwa yang tersisa, mulai hancur di bawah serangan ini. Kau tahu aku akan membunuhmu? Tanya Sang Maha Pencipta kebebasan dengan takjub. Bai Xuangning berbalik, dengan sentuhan kelembutan terakhir di matanya. Saudara Xiayao, hiduplah dengan baik setelah kau merasuki seseorang. Tidak banyak pemandangan indah di dunia ini. Mampu menghargai satu saja sudah merupakan berkah dalam hidup. Jangan meminta lebih. Kemarahan di wajah makhluk tertinggi yang riang itu mereda, dan dia mendengus, kau ini apa? Apa kau pikir kau berhak mengajariku bagaimana menjadi manusia? Kamu yang minta, jangan salahkan aku. Dia menarik tangannya, berpaling tanpa ampun, dan lenyap ke dalam kehampaan seperti bayangan yang sekilas. Bai Xuangning menatap ke arah yang ditinggalkannya, menatap lama ke sana, sedikit rasa lega terpancar di bibirnya. Untaian cahaya spiritual, seperti kepingan salju, melayang turun dari tubuhku dan terbawa angin. Apakah ini sepadan? Untuk pria yang tidak mencintaimu. Sebuah suara tenang terdengar. Bai Xuangning melirik ke samping dan menyadari bahwa, tanpa ia sadari, seorang anak laki-laki dengan tangan bersilang sedang bersandar di pohon pinus di sampingnya. Dia sedikit terkejut, lalu tiba-tiba menyadari. Pantas saja kau membiarkanku pergi. Ternyata kau menduga aku akan membiarkannya pergi, dan kau juga menduga dia akan membunuhku. Bagaimana kau tahu? Aku sangat membencinya, tak seorang pun akan menduga aku akan membiarkannya pergi. Hembusan angin berhembus, dan rambut hitam panjang Yao Qingyu berkibar lembut. Dia menoleh ke arah Bai Xuangning dan berkata, jika kau tidak mencintai seseorang, kau tidak akan memilih untuk menyiksa mereka. Menjauh darinya, tidak lagi peduli dengan kebaikan atau keburukannya, tidak lagi memikirkan benar atau salahnya, adalah tanda sebenarnya dari tidak mengasihinya. Bai Xuangning tertawa terbahak-bahak, bahunya yang halus bergetar karena tawa, dan air mata menggenang di matanya. Sungguh ironis. Orang yang benar-benar mengerti saya adalah Anda, seseorang yang dulu paling saya benci. Tidak ada lagi yang tersisa di dunia ini yang saya cintai. Aku tidak punya ayah atau ibu, tidak punya saudara laki-laki atau perempuan, dan tidak punya kakak atau adik laki-laki atau perempuan. Hidupku hanya bersama Sang Maha Agung yang riang, dan aku hanya ingin membahagiakannya. Saat dia meninggalkanku, dunia tak lebih dari ruang yang tak berarti bagiku. Apa peduliku dengan kota yang ramai, gemerlap lampu rumah-rumah? Sebagian besar tubuhnya hancur, berubah menjadi cahaya berpendar yang melayang pergi. Air mata mengalir deras di wajahnya. Yao Qingyu tersenyum lembut, cahaya dari ribuan rumah mengingatkan saya pada seorang teman lama. Dia sudah pernah mengatakan hal yang sama sebelumnya. Seperti kamu, dia pergi dengan penyesalan yang mendalam dan desahan lega. Jiwa Bai Xuangning kini hanya tersisa sebuah wajah yang dipenuhi bekas air mata. Dia mendongak ke langit dan menangis. Di kehidupan selanjutnya, kumohon jangan biarkan aku menjadi manusia lagi. Yao Qingyu memejamkan matanya dan bergumam, ini perpisahan selamanya. Dengan suara keras, wajah Bai Xuangning berubah menjadi cahaya berpendar dan kemudian menghilang sepenuhnya. Setelah sekian lama, Yao Qingyu akhirnya membuka matanya dan menghela napas pelan. Bentang alam yang luas hanya membangkitkan kerinduan, bunga-bunga yang gugur dan hujan hanya memperdalam kesedihan musim semi. Lebih baik menghargai orang yang ada di hadapanmu. Momen berikutnya. Sosoknya menghilang di bawah pohon.